got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it clap, bring it down, hold fast, hold down. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Egy Tripamungkas, mahasiswa dari Universitas Pamulang. Di sini aku ingin menjelaskan tentang manajemen risiko kredit dan menghitung premi asuransi jiwa. Selamat menyaksikan ya kawan-kawan. Yang pertama, saya ingin menjelaskan apa sih tujuannya belajar dalam bab ini. Yaitu yang pertama, kita dapat mengetahui konsep-konsep kunci risiko kredit. Yang kedua, kita dapat memahami proses manajemen risiko kredit. Yang ketiga, kita dapat menghitung premi asuransi jiwa. Manajemen risiko kredit berhubungan dengan identifikasi, kuantifikasi, pemantauan, pengendalian, dan pengelolaan risiko kredit pada tingkat transaksi individu maupun portofolio. Sekalipun tingkat dan volatilitas kerugian di masa akan datang tidak dapat dipastikan, analisis dan model-model statistik dapat membantu manajer risiko untuk mengkuantifikasi potensi kerugian sebagai masukan untuk menjamin, menetapkan harga, dan membuat keputusan portofolio. Tetapi sebelum dapat melakukan beberapa hal ini, kami akan terlebih dahulu perlu mendefinisikan beberapa konsep kunci di dalam manajemen risiko kredit. Konsep-konsep kunci risiko kredit. Berbagai hal yang perlu dipikirkan oleh eksekutif dalam manajemen risiko kredit agar benar-benar efektif. Yang kesatu, ada exposure, ephemerity, dan default. Kerugian kredit dari setiap transaksi, baik dalam bentuk pinjaman langsung atau kontrak swap yang rumit, selalu dapat digambarkan sebagai perkalian dari tiga hal ini. Kerugian sama dengan exposure dikalikan gagal bayar dikalikan severity. Keterangannya, kerugian atau loss adalah kerugian ekonomis aktual bagi suatu perusahaan yang diakibatkan oleh gagal bayar atau penurunan peringkat peminjaman atau mitra kontak yang timbul akibat dari peristiwa kredit. Yang kedua, ada exposure, adalah jumlah pinjaman atau nilai pasar dari sekuritas yang berhak diterima oleh organisasi dari mitra kontrak pada waktu terjadinya kredit. Ini adalah jumlah yang berbeda yang berada dalam risiko. Yang ketiga, ada gagal bayar, merupakan variabel acak yang dapat menilai suatu jika transaksi mengalami gagal bayar atau nol dalam konteks peminjam atau mitra kontak sebagai tunggal. Yang keempat, ada severity, adalah bagian-bagian dari exposure total yang benar-benar mengalami kerugian. Luasnya kerugian dapat dikurangi dengan klausul-klausul kontrak hutang atau debt covenant, saling menghapus posisi, dan anggunan atau jaminan. Yang kedua, kerugian yang diperkirakan atau expected loss. Konsep lain yang perlu diperhatikan dalam kerugian yang diperkirakan atau expected loss yang menunjukkan tingkat rata-rata kerugian yang bisa diantisipasi yang diperkirakan akan dialami organisasi atas resiko kreditnya sepanjang waktu. Secara efektif, ini merupakan biaya untuk menjalankan bisnis dan seharusnya secara langsung direfleksikan ke dalam penentuan harga transaksi. Nilai kerugian yang diperkirakan untuk kredit sama dengan perkalian nilai ekspektasi dari setiap komponennya. Rumusnya yaitu IL sama dengan kerugian yang diperkirakan. Kerugian sama dengan exposure dikalikan gagal bayar dikalikan severity. Keterangannya, exposure adalah ekspektasi exposure pada peristiwa kredit. Ini sangat tergantung pada jenis transaksi dan terjadinya peristiwa acak di masa yang akan datang. Bagi peminjam, exposure biasanya adalah jumlah dari pinjaman itu sendiri. Yang kedua adalah gagal bayar, adalah ekspektasi frekuensi gagal bayar atau expected default frequency yang merefleksikan risiko kredit dari suatu peminjam atau mitra kontrak. Ini dapat diestimasi dari peringkat hutang publik pinjaman atau mitra kontrak tersebut atau dengan menyesuaikan skala penilaian kredit oleh organisasi sendiri. Yang ketiga adalah severity, adalah kerugian bersih dalam peristiwa terjadinya gagal bayar. Severity adalah sama dengan kerugian pokok dan bunga serta biaya pengelolaan fasilitas bermasalah. Yang ketiga, kerugian yang tidak dapat diperkirakan atau unexpected loss. Kerugian yang tidak dapat diperkirakan merupakan ukuran resiko yang lebih penting daripada IL. IL sebagaimana pengertian dari namanya merupakan tingkatan kerugian rata-rata yang dapat diperkirakan secara wajar dan sudah diperhitungkan ke dalam harga transaksi secara benar. Sebagai contoh, bunga pinjaman dari bank. Bank sudah memperhitungkan biaya jikalau tidak tertagih. Begitu pula dengan harga jual barang dan jasa. Dengan adanya UL ini akhirnya mendorong pengusaha untuk mempersiapkan kebutuhan akan modal cadangan sebagai penyelamat kemampuan organisasi jika kerugian menjadi lebih tinggi dari yang diperkirakan. Yang keempat, ada cadangan modal dan modal ekonomi. Cadangan kerugian kredit menunjukkan jumlah
yang ditentukan sebagai cadangan atas IL atau expected loss dari exposure credit portfolio perusahaan secara menyeluruh. Sebagai contoh, penyisihan penghapusan pinjaman kredit bermasalah mungkin dibuat untuk menutupi kerugian diantisipasi selama usia portofolio pinjaman berlangsung. Cadangan atau reserve ini adalah upaya spesifik dari neraca di mana provisi dari kerugian aktual diperlakukan sebagai unsur laba rugi. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan tentang proses manajemen risiko kredit. Proses manajemen risiko kredit dimaksudkan untuk memberikan informasi pengetahuan tentang tahapan yang ada dalam proses pemberian kredit. Manajemen risiko kredit juga harus terus diterapkan guna memperkecil dampak risiko yang mungkin akan timbul dari awal kebijakan dan infrastruktur hingga akhir sampai dengan kajian kredit. Yang pertama dapat kita lihat yaitu kebijakan dan infrastruktur. Yang kedua ada pemberian kredit. Dan yang ketiga ada pemantauan dan manajemen exposure. Yang keempat ada manajemen portofolio. Yang kelima ada kajian kredit atau audit. Keterangannya, yang pertama, ada kebijakan dan infrastruktur. Pada tahapan ini, terkait dengan pengembangan lingkungan, risiko kredit yang tepat atau risk environment, ini adalah fondasi di atas mana manajemen akan dibangun untuk memastikan bahwa kontrol yang tepat telah dilakukan untuk mengelola risiko kredit. Yang kedua ada pemberian kredit atau credit granting. Tahapan kedua ini mengacu pada pemberian kredit pada konsumen atau mitra. Ini terdiri atas analisis atau peringkat kredit dari mitra, persetujuan kredit oleh pihak yang berwenang, penentuan harga atau bunga kredit, dan persyaratan kondisi transaksi, serta dokumentasi yang tepat. Yang keempat ada pemantauan dan manajemen exposure. Pemantauan kredit adalah suatu upaya manajemen risiko kredit untuk memonitor kredit yang telah diberikan, apakah berjalan lancar, apakah diperuntukkan kredit sesuai dengan apa yang dimohonkan pada pihak bank, kendala-kendala apa yang sedang terjadi dihadapi oleh nasabah, apakah kendala ini mempunyai efek risiko kredit, risiko pada bank, dan lain-lain. Sedangkan manajemen exposure adalah upaya bank untuk mencatat besarnya nilai pinjaman atau jaminannya dalam berbagai jenis fasilitas kredit. Yang kelima ada manajemen portofolio kredit. Manajemen portofolio kredit adalah upaya manajemen untuk memanage semua portofolio kreditnya dengan baik, sehingga dapat mengoptimalkan risiko atau imbal hasil dari suatu portofolio kredit secara menyeluruh. Yang keenam ada review kredit. Review kredit adalah upaya untuk menjamin kepatuhan terhadap kebijakan dari proses kredit. Maka sebuah review kredit formal harus diterapkan sebagai suatu proses kredit yang terpisah, sebagai bagian dari proses audit menyeluruh. Hal ini melibatkan review menyeluruh atas sebuah sampel, transaksi dan dokumentasi, pengujian sistem dan integrasi data. Kelompok review kredit ini harus independen dari kelompok-kelompok pemberi kredit. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan tentang menghitung premi asuransi jiwa. Bagaimana cara perusahaan asuransi menghitung premi asuransi? Yaitu berdasarkan dua acuan, yakni yang pertama hukum bilangan besar, dan yang kedua mortalitas dan besaran premi. Pertama, perusahaan asuransi menerapkan hukum bilangan besar. Filosofinya, risiko dan ketidakpastian semakin kecil bila jumlah yang diasuransikan mengalami peningkatan. Semakin besar jumlah orang yang masuk program asuransi jiwa, akurasi perkiraan terhadap kemungkinan kerugian asuransi semakin mudah dilakukan. Pada kondisi ini, perusahaan asuransi mampu mengantisipasi klaim asuransi di kemudian hari secara lebih akurat. Semakin besar kelompok yang diasuransikan, kerugian yang akan dialami kelompok tersebut lebih mudah untuk diprediksi. Contohnya, perusahaan asuransi akan menghadapi resiko besar ketika harus menutup pertanggungan asuransi bagi satu orang senilai 100 juta selama 1 tahun. Ketika jumlah orang yang diasuransikan mencapai 500 orang, tingkat ketidakpastian akan menurun meskipun resiko munculnya kejadian meninggal dunia tetap ada. Jika 500.000 berasuransi dalam satu kelompok, rata-rata tingkat fluktuatif kematian akan semakin menurun. Dengan demikian, perusahaan asuransi jiwa mampu mengantisipasi klaim asuransi secara lebih akurat. Kedua, perusahaan asuransi jiwa menghitung premi berdasarkan hasil statistik dalam tabel tingkat mortalitas. Ini berbicara tentang tingkat mortalitas atau kematian pada setiap tingkat ANMISA. Tabel statistik ini merupakan catatan mortalitas yang diobservasi pada periode waktu sebelumnya. Dari hasil observasi, perusahaan asuransi membuat angka rata-rata sebagai tolak ukur untuk membuat analisasi probabilitas tingkat harapan hidup pada setiap kelompok usia. Perusahaan asuransi menggunakan tabel mortalitas sebagai elemen utama dalam menghitung premi asuransi. Selain itu, perhitungan didasarkan pada besarnya biaya administrasi, biaya distribusi, dan asumsi tingkat suku bunga. Besarnya elemen non-mortalitas ini bergantung pada kebijakan setiap perusahaan asuransi. Secara umum, penentuan tingkat premi pada perusahaan asuransi jiwa mengacu pada 4 prinsip, yakni yang pertama, premi asuransi akan dihitung dengan mempertimbangkan besarnya sebuah kelompok tertanggung.
Prinsip rata-rata dan probabilitas hanya dapat berjalan jika diterapkan pada kelompok yang cukup besar. Semakin besar sebuah kelompok yang tertanggung, perhitungan preminya semakin mendekati hasil yang diperkirakan. Yang kedua, meskipun tidak diketahui kapan dan bagaimana setiap anggota kelompok akan meninggal dunia nantinya, pengalaman masa lalu cukup baik digunakan sebagai pedoman perkiraan di masa depan. Yang ketiga, perusahaan asuransi jiwa membayar klaim polis asuransi jiwa yang diterbitkan dari sekumpulan dana hasil kontribusi para pemegang polis. Yang keempat, setiap peserta berkontribusi pada akumulasi dana sesuai dengan tingkat risiko yang dimilikinya. Orang yang berusia lebih lanjut akan membayar tingkat premi lebih tinggi ketimbang mereka yang berusia lebih muda. Dengan mengetahui cara perhitungan premi, seyogyanya kita menyadari bahwa kesadaran aktif untuk berasuransi sejak dini amat menentukan besarnya premi yang harus kita bayar. Pengelolaan risiko keuangan adalah wujud bertanggung jawab kita kepada keluarga. Cara bijaknya adalah memindahkan risiko keuangan kepada perusahaan asuransi dengan membeli produk asuransi jiwa. Ini untuk mengurangi beban keuangan di masa mendatang akibat munculnya kemalangan atau musibah dan ketidakpastian. Terima kasih ya teman-teman yang telah menyaksikan video ini sampai habis. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.